saya boleh nggak main film? Saya bilang nggak. Kenapa, Bu? Saya takut dengan Kenapa Ibu ketakutan kenapa ya? saya takut dengan lingkungannya, saya takut. Melihat siapa, Bu? Kok sampai ada kekhawatiran Ya, itu? kan kita suka baca-baca bahwa artis ini apa kayak gitu, dari Cinlok lah apa segitu. Oke. Itu yang saya takutin, sampai si Christine bilang, "Lu ngapain punya pikiran kayak gitu?" Oke. Saya deket sama Christine Christine ya. Hakim. Ya. Jadi di titik itu Ibu tidak mengizinkan dan Bapak nurut. Nurut. Itu Untungnya. alhamdulillahnya Iya. dia nurut. Kalau enggak udah jadi wartawan yang jadi Jadi aktor, Bu. aktor, Ya? iya, Oke. gitu. Dia diminta Udah dia ditinggal gitu. di wartawan. Enggak. Kalau jadi aktor kayaknya nggak ada FFW itu. Ya, udah. Wah. Udah jalan ya. Mungkin Iya. Udah jalan, mengkritisi udah jalan jadi ya. enggak, iya. Udah jalan ya, dilakukan. Jadi jalan. aktor gaek dia. Udah jalan. Oh iya, oke. Udah diminta, pernah dia udah bilang, "Aku boleh nggak main?" Aku bilang, "No." Sobat BK, saya kali ini akan ngobrol melanjutkan obrolan tentang Festival Film Wartawan 2026 bersama ada tandemannya Mas Benny Benke, ada Mas Sandi Gasela. Satu lagi tamu istimewanya adalah Ibu Amalia Nawati. Beliau adalah istri almarhum Bapak Wina Armada Soekardi. Jadi Ibu, terima kasih sudah mampir ke Palmerah, Bu, studio kami. Kami ingin tahu aja sih, Bu. Tahun ini Festival Film Wartawan itu memunculkan nama Bapak, bahkan diabadikan sebagai nama piala, Bu. Nanti akan bersanding dengan Piala Gunungan ya, Bu ya. Iya. Iya, Mas Andi ya. Gunungan. Namanya Piala Wina Armada Soekardi, Sobat BK. Gimana sih, Bu, itu ketika mendengar nama Bapak kemudian disematkan dalam Festival Film Wartawan, Bu? Pertama kali saya dapat WhatsApp dari Sandi, itu seharian saya melo, terharu, bangga, terima kasih ya. Jadi itu buat kami sekeluarga tuh jadi merupakan apresiasi buat almarhum dan suatu kehormatan buat kami gitu ya. Karena Wina memang cinta sekali ya dengan dunia film, dan dia juga pernah belajar film pada waktu itu disekolahkan di Jerman Oke. selama 3 bulan gitu. Jadi mungkin memang jejaknya dia di situ, dia memang dia suka sekali di situ. Dan saya bangga Festival Film Wartawan tuh memberi tempat yang khusus untuk kritik film. Yep. Ya, jadi menilai kritik film selain dari yang insan film yang ada ya, yang di layar gitu loh. Jadi memang pas ya, Mas Andi, ketika mengingatkan kembali bahwa dulu Bapak pernah mendapatkan 2 kali Piala Mitra. Itu tulisan apa, Bu? Kalau masih ingat, Bu? Ingat nggak itu, Bu? Saat Aduh, itu. saya lupa nulisnya. Dia Saya lupa. Jadi waktu itu Bapak mengkritisi apa? Menulis apa itu, Bu? Saya lupa. Tadi malam tuh saya cari di filenya dia itu, saya nggak nemu. Oke. Ya itu dia ada gitu di ya. Sebetulnya Wina dapat 2 Piala Mitra dan 2 kali tulisan kritik filmnya tidak dinilai oleh juri Oh. karena medianya dibredel pada saat itu. Tahun berapa Gitu. itu, Bu? Waduh, saya lupa. Itu Fokus ya kalau nggak salah yang dibredel. Fokus, Majalah ya, Bu ya? Majalah, sama satu lagi apa lagi tuh loh. Oke. Jadi ada 2 memang itu yang dia sedih sekali ya. 2 kali itu dia nggak. Harusnya kemungkinan menang mungkin ya, Bu ya? Kemungkinan besar. Kalau nggak- Harusnya. harusnya apa tuh, Bu ya? kemungkinan besar. Tapi kan kalau ditulis itu kan dia nggak ada nama kan. Oke. Jadi karya-karyanya tuh nggak tahu yang nulis itu siapa, karena juri tidak tahu Iya, iya. itu tulisan siapa. Jadi memang tidak Sertakan. tidak disertakan nama penulisnya. Yap. Heeh. Masih- Tapi mungkin karena Wina punya ciri khas gaya penulisannya, jadi juri tuh udah tahu. Jadi kadang-kadang mereka suka bilang, tulisan lo masuk tuh, Yap. gitu, kayak gitu. Seberapa ini sih, Bu? Seberapa sering Bapak apa ya? Mengkritisi atau menulis tentang film? Barangkali tulisannya, kalau saya sih sudah bukan lagi review film, kalau sekelasnya Pak Wina, sekelas Mas Andi aja, Bu. Saya ngelihatnya bukan, atau Mas Benny Benke,
nggak cuman saya nonton film terus saya tulis ringkasannya, sinopsisnya. Pasti ada nilai lebihnya, Bu. Gitu. Ya karena gini, di keluarga kami, kita tuh kalau nonton film, setiap kali kita sekeluarga nonton film, setelah nonton tuh kita selalu diskusi. Oh ya. Diskusi nanti, menurut kamu gimana? Film ini gimana? Terus itu jadi bahan Bapak betulis mungkin, Bu? Mungkin. Jadi dan anak-anak terbiasa untuk diskusi tentang film. Jadi mereka juga tahu teknik-tekniknya. Ini kenapa begini nih? Jadi kayak informasi ini pasti ada informasinya nih dengan ini nanti akan nyambungnya ke sebelah sini gitu. Dan itu selalu dilakukan. Setiap kali kita nonton film pasti diskusi. Di jalan atau sambil kita makan. Apa Bu yang spesifik misalnya? Yang didiskusikan tuh soal apa ya? Actingnya kah atau ceritanya kah atau dari ceritanya, dari teknik filmnya. Itu nanti kadang-kadang suka dikasih tahu misalnya ke anak saya, ke ada Kausar sama Dimas gitu ya. Enggak gitu Mas. Ini harusnya dia gini. Ada planning information. Dia selalu bilang kayak gitu. Jadi ini ada gini. Jadi mereka juga udah terbiasa untuk membahas filmnya. Jadi kita kadang-kadang kalau untuk film yang agak agak ringan gitu juga biasa aja gitu loh. Karena Wina selalu ngajak untuk film. Jadi memang dia selalu ngajak film, kita ngajak berbagai berbagai macam cerita. Jadi nggak hanya satu. Jadi supaya anak-anak juga tahu ini ada film ini, ada genrenya apa nih. Cuman kalau horor saya nggak pernah ikut karena saya takut. saya nggak pernah ikut kalau horor. Tapi Bapak nonton. Dan dia selalu nonton dengan anak-anaknya. Dia selalu ngajak anak. Kalau horor pasti sama anak-anak. Sama anak-anak, saya nggak ikutan. Sampai ke cucu saya juga sekarang suka nonton karena dia ajak nonton untuk film anak-anak kayak Jumbo. Itu dia ajak nonton. Kalau dengan Ibu terakhir apa Bu? Yang terakhir nonton film itu apa Bu? Aduh, apa ya? Aku lupa. Ingat nggak? Enggak ya? Karena banyak sih ya. Yap. Dan mungkin sejak ada festival film jadi nontonnya sama Sandi sama Benka. Aku jadi Ibu tidak lagi. Itu dia makanya. Jadi sama mereka berdua, jadi mereka bertiga selalu mereka kalau nonton. Nanti kalau aku nonton sama Benny sama Benka, oke, saya nggak diajak. Tapi Ibu melihat Bapak itu Bu, seberapa ini sih Bu, apa kecintaannya terutama terhadap dunia menulis dan film terutama? Kalau menulis itu mungkin bukan hanya passionnya, tapi itu darah. Itu kayaknya darah dari darah dia karena kakeknya tuh adalah perintis pers Indonesia, Didi Soekardi. Nah dari kakeknya itu punya anak 10, ayahnya itu di Antara. Jadi di Antara pernah di LKBN Antara di New York, di Australia, terakhir di Jepang, gitu loh. Jadi itu memang darah jadinya gitu loh. Jadi mau ditaruh dimanapun dia akhirnya larinya ya ke jurnalis. Jadi dan dia kan juga kami lulusan Fakultas Hukum. Jadi dan dia juga punya license untuk pengacara dari dulu dia. Dan dia tidak pernah dia lebih pentingin jadi jurnalis. Kalaupun dia mau jadi pengacara dia lebih membela wartawan. Pernah membantu kami Bu. Tribun betul. Ya. Tribun aku tahu Tribun. Jadi dia lebih suka. Jadi misalnya ada wartawan itu dia dengan rela dia kadang-kadang for free. Gitu nanti ditanya sama wartawannya, kamu dibiayain nggak sama koran kamu? Enggak, oke. Free buat saya. Tapi kalau dibayar sama ini ya ada charge-nya karena kan itu perusahaan. Gitu. Dari dulu Ibu kenal saat masih muda itu memang Bapak suka menulis. Menulis. Dia dari mulai menulis. Dia itu waktu SMA juara 4 lomba puisi yang diadakan oleh majalah Horizon. Karya puisi Tempe namanya. Kelas berapa itu Bu? Kelas SMA kelas 1. Tahun berapa itu Bu? Tahun 7576. 7576. Itu dia juara 4 pada saat itu dia bangga sekali karena kan Horizon waktu itu kan memang bagus Bu ya. Dan untuk sastrawan ya itu sangat itu. Waktu saya kenal dia kasih tahu waktu kita pacaran dia cerita. Saya ini loh, cuman kan karena saya bukan dunianya puisi sastra gitu. Horizon apa gitu, tapi saya juga pengen cari tahu. Dari SMP dia nulis olahraga di Kompas. Tentang Muhammad Ali, dia tulis kayak gitu. Jadi memang dari SMP ya dia udah mulai nulis. Jadi memang tadi Ibu cerita di belakang kamera sebetulnya kan
tidak betah jadi orang kantoran ya Bu ya, Betul sekali. dan lebih senang Di jurnalis. jadi wartawan. Jadi jurnalis. Padahal katanya nih Bu, kalau mau kaya bukan jadi wartawan Bu, Betul. kaya materi nih sebenarnya. Tapi kalau wartawan kan kaya ilmu katanya. Katanya. Tapi itu dia saya bilang, karena kan kalau wartawan itu buat dia darah. Oke. Jadi tidak Udah bisa. bisa dihilangkan Nah, gitu ya? Oke, udah itu udah ya. darah buat dia. Darah itu. Jadi ya sudah. Tapi buat saya pada dia di jurnalis itu menguntungkan karena apa? Waktu saya kerja, dia juga kerja. Ibu kerja kantoran ya? Kerja kantoran 9 to 5. Nah, terus dia kan kerja nggak pagi. Ya. Ya, dia kerja masuk siang. Betul. Jadi dia setengah hari itu dia bisa lihat anak-anak di rumah. Oh, Jadi nggak lama dia pergi, saya gantian Bu. jadi ada untungnya juga dia jadi jurnalis. Kalau buat wartawan saya kan fleksibel Bu ya. betul, Waktunya ya. betul, Meskipun kadang-kadang bisa seharian Bu. Kan? betul. Dan kalau dia nggak pulang atau dia pulang pagi, buat saya udah biasa. Ya. Pulang pagian yang bekerja. Bu. Sampai ada kadang ada apa? Udah biasa lah kalau kayak gitu kan. Jadi siang dia pagi sampai siang dia ada di rumah. Itu menguntungkan buat saya pada saat itu. Piala Mitranya masih ada Bu? Masih ada. Masih ada di rumah? Masih ada di rumah. Masih ada di rumah. Tahun berapa berarti Bu? Itu tahun berapa ya? Tunggu. 89. Oh ya, oke. Yang kedua 89. Saya jadi ingat gini, pada waktu dia di FFI acara itu saya nggak ikut. Karena pada saat itu anak saya nomor 1 itu baru umur berapa bulan? Berapa 2 bulan atau berapa? Kita nonton, dia saya taruh di basket gitu. Terus Piala Mitra gitu kan, pemenang Piala Mitra. Disiarkan di TV? Di TV. Okay. Kita nonton. Saya nonton sama dia, sama anak saya. Tiba-tiba anak saya teriak, gitu. Nggak tahu namanya dia. Oh, dia mau kasih tahu kalau ayahnya menang. Iya, tahun 89 sama 86. Oh, 86 89 ya. Oke. 86 89. Saya masih penasaran Bu, itu almarhum Bapak tuh nulis apa waktu itu? Mengkritisi apa ya tuh? Itu. Ditahan dulu Bu. Mas Andi Gazela, Festival Film Wartawan 2026 memilih nama Wina Armada Soekardi sebagai piala, salah satu piala untuk kritikus film nanti ya Mas Andi. Pertimbangannya apa Mas Andi? Pertimbangannya opo? Sebenarnya saya nggak tahu, ini tuh sudah seolah-olah dikasih pertanda juga gitu ya sama yang di atas, bahwa sebenarnya harusnya itu tahun lalu kita sudah memberikan lomba kritik karena waktu itu Mas Wina sebelum berpulang begitu ya, beliau bilang kayaknya kita harus hidupin lagi deh kritik film. Saat itu sudah ada 2025 itu? Belum. Enggak, maksudnya sudah mulai terpikir. Iya, Mas Wina yang memikirkan bahkan dari 2024 sebenarnya. Sebelum ke 2025, cuma entah kenapa tertunda terus. Ya sampai kemudian di 3 Juli 2025 beliau berpulang ya. Saya terus Mas Beni dan panitia Festival Film Wartawan akhirnya kami berembuk begitu ya. Ya kita harus wujudin gitu, kritik film ini harus ada. Terus nggak ada nama yang lebih pantas kami pikir selain nama Wina Armada Soekardi, sekaligus untuk mengenang beliau. Yang paling utama selain memberikan apresiasi ya mengenang beliau, dan sangat pantas gitu loh nama beliau disematkan menjadi nama piala. Ya tadi sudah diceritain sama Mbak Amal juga, beliau sudah 2 kali menang Piala Mitra. Udah menurut betul, nggak ngada-ngada gitu loh nama beliau disematkan di piala ini. Semoga ngasih legacy yang baik. Semoga juga, tapi sebenarnya ini juga jadi ujian juga buat kami. Kita harus nggak boleh salah milih kritik terbaik loh, gitu, karena nama Wina Armada juga dipertaruhkan di situ, bahwa kita harus ngasih kritik yang sekiranya nggak, kalau Mas Wina masih hidup nggak malu-maluin gitu loh. Ini bener kalian milih
kritik ini kritik terbaik gitu loh. Kami harus menjaga itu. Mas Andi masih yakin wartawan film Indonesia Ya. kritis terhadap perkembangan film? Aku rasa Di tanah iya. air, Mas. Iya, aku rasa iya. Mungkin sekarang kan karena media sudah berubah ya. Jadi artinya media itu bukan hanya media konvensional yang bernaung di apa namanya di perusahaan media di bawah PWI pers gitu ya. Tapi juga kan banyak juga homeless media gitu ya. Dan kita juga harus mengakui bahwa ya mereka media juga. Intinya kita melihat kualitas kritiknya. Boleh berasal dari wartawan, boleh berasal dari kontributor media, boleh berasal dari freelancer yang memang cinta akan kritik film. Saya rasa nanti mereka kalau tertarik untuk ikut ini, dan nanti akan kami umumkan tanggal mainnya, aturannya seperti apa segera di kanal medsos Festival Film Wartawan. Ya kami berharap nanti kita akan cari apa ya namanya ya secara kualitas kita akan berikan kepada yang paling berhak gitu loh. Nanti ada jurinya juga yang menilai kritik terbaik itu yang mana gitu sih harapannya. Jadi siapa aja ya punya kesempatan yang sama. Menurut saya Tidak harus wartawan. Tapi menurut saya ada keharusan bahwa tulisan itu pernah dimuat, dipublish ya entah itu di media massa konvensional atau di platform media sosial, tapi bisa diakses oleh publik dan dalam bentuk tulisan. Itu sih yang paling penting, dalam bentuk tulisan. Ada panjangnya, enggak teknisnya gitu nggak? Enggak sih, menurut saya tidak harus dibatasi, tidak harus pendek, tidak harus panjang juga. Ya pas saja mungkin ya, nanti ada penilaian khusus seperti itu. Tapi dalam bentuk video enggak. Oh, bukan dalam bentuk video. Ya harus tulisan. Betul, harus tulisan. Karena itu juga untuk apa ya namanya, kita ingin melestarikan budaya menulis. Karena ya wartawan apa sih yang paling bisa dekat tulis kan, walaupun memang sekarang orang bisa bikin konten lewat video gitu, tapi kami ingin menjaga, atau kami juga ingin beda dengan festival yang lain yang juga memberikan penghargaan terhadap kritik. Karena ada festival lain itu mereka menilai juga dalam bentuk video boleh. Ya kami selain ingin beda, terutama kami ingin tadi melestarikan budaya menulis. Menurut kami yang paling pas saat ini untuk Festival Film Wartawan harus berupa tulisan kritiknya. Temanya ada tema tertentu yang harus dituliskan atau pokoknya mengkritisi film selama setahun terakhir gitu. Betul mengkritisi film dari harus film yang sudah beredar di bioskop dan di OTT dari Oktober 2025 sampai September 2026 gitu. Jadi nggak bisa kritiknya soal film Cut Nyadin gitu kan, itu film lama ya. Terus diulas sekarang, atau film Ada Apa Dengan Cinta tahun 2000 terus diulas sekarang, nggak seperti itu. Ya. Bisa film tertentu atau bisa secara umum gitu ya Mas Andi? Ya. Secara umum boleh. Nggak mudah ya Mas Andi ya mencari kritikus film ya yang melanjutkan legasinya almarhum Pak Wina. Betul, nggak mudah, tapi harus kita coba. Ya betul. Karena selama ini Mas Andi, Ibu, kalau saya ngelihatnya itu tadi saya bilang sebelumnya, ya kita nonton film nih, screening itu Bu ya. Ya kita tulis aja ininya, kayak sinopsisnya gitu aja Bu. Kesannya ya. Itu bukan kritik sebenarnya kan. Kayak resensi ya. Ya kayak segala resensi. Ya kita nonton, kita bisa aja begitu. Tapi pasti ada, itu pun yang saya juga nggak bisa melakukan Bu. Saya ngerasa tidak bisa melakukan itu karena kadang-kadang kritikus itu butuh keberanian Mas Andi. Keberanian misalnya tiba-tiba dia harus berbenturan dalam tanda kutip dengan sineas, dengan produser filmnya, dengan aktor aktrisnya barangkali yang barangkali nggak mau dikritik. Nah, sementara mungkin seperti sosok almarhum Pak Wina udah tanpa tedeng aling-aling itu Bu, nulis ya gue bilang jelek aja, gue bilang bagus
gua akan puji, nah gitu Bu. Nah itu Mas Andi yang Iya. harus mudah-mudahan ketemu ya. Itu yang harus dimiliki kritikus film. Pasti ketemu. Ya intinya kan ketika wartawan memberikan kritik seperti Mas Wina misalkan di masa lalu, ya yang paling penting kan argumennya. Iya. Iya toh, argumennya. Sebenarnya urusan ketika tadi Mas Kin bilang harus berani. Berani dalam tanda kutip kan berarti berani juga berhadapan dengan, maksudnya berani takutnya ada rasa nggak enak ketika Iya, nanti betul, ketemu betul. dengan filmmakernya Iya. gitu ya. Kita juara, Betul. ketemu yang kritik, wah ya. Wah, iya betul. Tapi sebenarnya kan apresiasi juga bentuk kritik loh. Iya, Jadi iya. ketika misalkan nanti ada karya tulis yang kritik, tapi dia kritiknya lebih ke apresiasi yang muji filmnya misalkan. Walaupun ada kelemahan-kelemahan di filmnya dia coba ulas juga, tapi saya rasa ketika argumennya kuat, walaupun tulisannya lebih mengarah ke pujian, itu kritik juga. Iya, iya, Itu kritik oke. juga. Jadi sebenarnya wartawan itu ketika mengkritik film, ya ketika dia memuji filmnya bisa jadi dia makin dicintai oleh Ya. filmmakernya. Belum tentu di nggak tidak disukai oleh filmmaker. Tapi mungkin ada kalanya ketika satu kali dia melakukan pujian terhadap karya seorang sutradara, kemudian saudara itu bikin film berikutnya jelek, terus dia kritik habis-habisan gitu, tapi kan akan menjadi terlihat bahwa oh berarti yang dia tulis objektif, Yap. iya kan? Iya. Dan saya rasa di situ juga terjadi disitulah peran wartawan dalam hal mendukung ekosistem film. Ya film juga harus ada Kayak feedback ya. betul, dan itu dibutuhkan sekali oleh ekosistem film kalau filmmakernya pengen naik kelas gitu ya. Ya tentu kita harus ada yang ngawasin nih. Ya. Harus ada yang ngawasin. Ya lewat wartawan, lewat kritiknya saya rasa itu sudah merupakan sebentuk sumbangsih dari wartawan terhadap industri film. Ada nggak Mas Andi tips gitu untuk menuliskan nggak sekedar review film gitu, tapi kita juga ngasih masukan ke sinias gitu. Ya ya Mas Andi kan banyak nih nulis soal Iya. film gitu kan. Iya. Bahkan kata Mas Ben film apa sih Mas mau tayang? Skenario. Sebenarnya secara nggak langsung kalau wartawannya beneran fokus ke film ya, dia kan akan makin rajin nonton film. Tapi dengan dibarengi dia baca buku teori-teori film, jadi ketika dia mengulas film secara nggak langsung Nyambung ya Mas? nyambung secara nggak langsung, dia punya argumen yang kuat gitu, didukung oleh teori Ya, film oke. gitu. Ya sebenarnya kan semua orang bisa belajar soal film ya. Banyak juga filmmaker kita yang nggak sekolah film, ya dia belajar otodidak aja. Wartawan juga bisa melakukan itu. Jadi intinya yang penting tulisan kritiknya soal film didukung oleh argumen yang kuat, ada dasar teorinya gitu. Ya. Itu jadi kritik yang sahih Udah gitu loh. kayak skripsi jadi ya. Dibaca juga nggak harus seperti Harus itu. teorinya. Nggak harus seperti itu. Bu, skripsinya Mas Andi itu, waduh, berat banget itu udah. Harus seperti itu. Soal apa sih, Superman ya Mas ya? Superman yang dilihat sebagai figur Yesus Kristus. Iya, itu kan Gitu. berat. Tapi ya itu tadi memang bener, kalau kita suka baca, Iya. makanya saya suka kagum ya Mas Andi, Mas Ben itu Bu, suka menyambung-nyambungkan antara fakta, antara kejadian atau peristiwa dengan apa yang telah mereka baca Bu. Jadi wow banget menurut saya Bu ya. Tahan dulu Mas Andi. Sebagai keluarga Bu, itu merasa ini jadi beban gitu, nama Bapak kemudian diabadikan sebagai nama piala di Festival Film Wartawan. Beban enggak ya, itu malah bentuk apresiasi menurut saya. Apresiasi, penghormatan yang selama ini dia lakukan. Jadi orang melihat hasil kerja dia selama ini gitu loh di dunia film, terutama di kritik film ya. Itu aja. Jadi Nggak beban sih buat Oke. itu penghormatan, mengapresiasi dan
keluarga welcome aja kemarin ketika festival film. Sangat welcome. Terima kasih buat Bung Benny Benke dan Sandi ya, yang karena mereka kemana-mana mereka bertiga selama 6 tahun tuh mereka bertiga terus selalu. Ibu nggak curiga tuh bertiga terus itu Bu? Iya Bu, betul Bu. Bentar lagi ngopi di mana, ini di mana. Kamu siapa ya? Benke sama Sandi. Oke. Gak ada nama lain Bu ya? Gak ada nama lain, mereka bertiga aja. Ibu punya kenangan apa yang barangkali tidak terlupakan dari banyak kenangan selama Bapak hidup, terutama yang berkaitan dengan hobi Bapak menulis dan film? Apa ya kenangannya? Banyak ya Bu ya? Cuman gini, dia kan dia selalu bilang gini, di kepala saya tuh suka pusing kalau banyak ide yang dia nggak sempat tulis. Sampai dia bikin di handphone, dia tulis materi-materi apa yang di kepala dia yang nantinya akan dia tulis. Ya, jadi dia tulis tuh, jadi dia tulis gitu. Nah, akan menjadi dalam bentuk tulisan nantinya? Iya, jadi cuma tema. Jadi misal 1 mengenai apa, 2 mengenai apa tuh ada tuh di handphonenya dia. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kalau ditulis dihilangin, dari tulis gitu. Tapi kan memang teman-teman sih bilang Wina tuh orangnya nggak bisa diem. Memang dia orangnya nggak bisa diem. Jadi selalu mencari kegiatan dia. Jadi cuman kalau gini, kalau dia lagi nulis malam, saya disuruh nemenin. Ya kan? Wajib Bu. Dia mau selalu saya ada di sekitar dia. Di ruang kerja kita tempat tidur ada ruang kerja. Ada connecting, ada pintu. Jadi saya duduk situ. Lah dia kalau dia nulis kan dia memang tidak ngantuk. Iya. Kalau saya kan ngantuk kan. Jadi saya ngantuk gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, "Oke, aku nulis pindah ke kamar tidur." Jadi saya beliin meja untuk jadi dia ngetik situ. Meja pendek dia ngetik di situ. Saya di sebelahnya. Jadi kalau saya tidur buat dia nggak apa-apa. Tapi dia kalau dia nulis dia mesti lihat saya. Walaupun saya lagi tapi mesti ada di samping situ. Itu mungkin yang berkesan ya. Jadi kalau misalnya selalu seperti itu Bu. Selalu begitu. Jadi nggak mungkin Bapak itu nulis tanpa Ibu maksudnya? Kadang-kadang ide. Jadi di kamar mandi kami itu ada rak buku. Jadi ada rak buku, ada alat tulis, ada kertas. Dia rak bukunya tuh ada satu buku baru. Buku yang baru yang sama sekali dia belum baca. Yang di tengah yang dia belum selesai baca. Yang di meja sini yang sudah selesai baca. Nanti kalau udah selesai baca dia kembaliin, dia kasih di rak. Kadang-kadang dia lama sekali di kamar mandi itu baca. Ngetik. Itu benar sambil ngetik. Jadi dia bikin apa? Jadi kadang-kadang kalau misalnya bikin untuk Sandi, untuk band itu kadang-kadang di kamar mandi main kayak Sandi. Jadi dia ngetik di kloset gitu, dia duduk dia ngetik di situ. Jadi kadang-kadang saya pikir di kamar mandi saya ada jam. Untuk mengingatkan dia berapa lama dia di kamar mandi. Tapi itu nggak pengaruh. Nggak ada pengaruhnya. Itu nggak ada pengaruhnya. Kayak gitu aja itu. Ya namanya nulis aja Bu ya. Ya nulis. Jadi kadang-kadang suka ayo cepet. Tunggu sebentar. Aku ini sebentar lagi selesai. Tapi kan kalau lagi ada ide kayak gitu kan dia asik, kita yang mau nunggu jadi ya itu dia lah. Bapak itu pernah ini nggak Bu terjun langsung ke film gitu, misalnya nulis skenario atau tiba-tiba kepikiran pengen bikin film? Waktu dia zamannya Teguh ya, Pak Teguh Karya, dia diminta untuk main film. Dia diminta untuk main film. Dia bilang sama saya, aku boleh main itu film. Itu udah nikah Bu? Udah nikah. Saya boleh nggak main film? Saya bilang nggak. Kenapa Bu? Saya takut dengan Kenapa? Ibu ketakutan kenapa ya? Saya takut dengan lingkungannya, saya takut. Melihat siapa Bu? Kok sampai ada kekhawatiran? Ya kan kita suka baca-baca bahwa artis ini apa kayak gitu, dari Cinlok lah apa gitu. Itu yang saya takutin. Sampai si Christine bilang, "Lu ngapain punya pikiran kayak gitu?" Saya deket sama Christine ya. Iya. Jadi kekhawatiran itu tapi anehnya dia nurut. Dia nggak jadi karena si Pak Teguh tuh udah minta dia untuk main. Karena dia sering banget main, sering berkunjung ke teater populer di mana Kebun Kacang. Dan Ibu juga sering nonton teater ya? Saya penggemarnya teater koma. Sampai waktu pacaran saya nonton teaternya W.S. Rendra yang berapa jam itu, 8 jam atau apa di sekali pertunjukan Bu? Satu kali pertunjukan. Itu duduk dengan di kursi kayu. Pada betah Bu ya? 8 jam. Ya anehnya kebetulan saya juga suka sih.
Jadi saya sama Wina tuh punya hobi yang sama. Cuman saya nggak suka puisi. Dia nulis puisi, saya nggak suka. Gitu loh. Jadi di titik itu ibu tidak mengizinkan dan bapak nurut. Nurut. Itu Untungnya. alhamdulillahnya dia nurut. Kalau enggak udah jadi wartawan yang jadi aktor, Bu, aktor, ya? iya, oke. gitu. Dia diminta Udah dia ditinggal gitu. di wartawan. Iya. Kalau jadi aktor kayaknya nggak ada FFW itu. Ya, udah. Wah. Udah jalan ya. Mungkin Iya. Udah jalan mungkin udah di jalan film ya. jadi nggak, iya, Udah jalan ya. dilakukan. Jadi aktor gaek dia. Udah jalan. Oh iya, oke. Udah diminta pernah dia udah bilang, "Aku boleh nggak?" Aku bilang, "No." Apa perannya waktu itu apa, Bu? Saya nggak tahu. Oke. Cuma tidak waktu itu sampai sana ya. gimana? Tapi gimana? makasih Bu Amalia nggak ngizinin. Kalau nggak saya nggak kenal. Kalau enggak jadi kalau udah main film jadi aktor udah lupa nulis sih, Bu. Iya. Ibaratnya, Bapak ya. Iya. Oke. Jadi untuk terjun jadi produser gitu juga enggak, Bu? Sutradara itu enggak ya? Atau Ibu memang tidak mengizinkan sama Enggak, sekali? kalau sutradara bukan sutradara film sih, dia suka sutradara teater ya, kecil-kecilan gitu aja untuk misal pertunjukan di sekolah atau di kampus kayak gitu. Itu Dia gini, kalau bikin waktu itu ada adik saya di sekolah di SMA, kita waktu itu masih pacaran. Dia mau bikin pertunjukan, itu Wina yang bikin skenarionya, jadi Oke. musikal ya, dengan gayanya, dengan geraknya, itu dia yang turun langsung gitu loh. Tapi memang dia suka berkesenian kayak gitu deh kayaknya gitu loh. Ini gak ada yang nurun ke anak-anak, Bu? Nggak ada tuh. Nggak ada. Cuman lawyernya ya nurun ke anak-anak. Oh, lawyernya ya. ya. Lawyernya. Cuman kalau Hukumnya, oke. berkesenian itu Berkesenian dan menulis enggak ya, Bu? Ya? menulis mungkin kurang di ini ya. Anakku yang perempuan iya nulis, sama yang paling besar kayaknya suka nulis. Oke. Tapi ya cuman nggak di Nggak di ini ya, film nggak ya? diarahin, nggak Oke, diarahin kayak gitu. Cuma mereka jadi suka. Jadi makanya kalau nonton film suka diskusi, dan itu terus dilakukan setelah Wina juga nggak ada, karena itu kebiasaannya. Gimana tadi filmnya gimana gitu. Setelah Bapak nggak ada, udah mulai berkurang, Bu? Apa itu? Nonton filmnya? Oh masih, tetap kalau jalan? anak-anak masih. Ibu? Kalau saya mungkin karena pilih-pilih film jadinya akhirnya gitu loh. Ya mungkin selama setahun kemarin agak berkabung, jadi enggak. Pas tahun ini, Bu ya? Iya, kemarin 3 Juli. 3 Juli Satu ya. tahun, 3 Oke. Juli. Mas Andi, apa pesan apa yang akan disampaikan untuk nanti kalau ada yang tertarik ikut Ya, Peserta. kritikus film ya, menjadi kritikus film? ya mudah-mudahan yang nonton podcast ini bisa sekalian pantengin media sosialnya Festival Film Wartawan. Kami ada di Instagram dan di Twitter. Nanti akan kami umumkan di sana pendaftaran dibukanya kapan gitu ya. Ya kami harapkan teman-teman yang sangat menyukai mengulas film ikutan dan ikut meramaikan Festival Film Wartawan. Sekarang kan mulai berkurang nih, Mas Andi ya. Kalau dulu mungkin zamannya Pak Wina dapat Piala Mitra itu kita bisa leluasa diberi kesempatan untuk melakukan kritik film ya. 1 halaman, barangkali 2 halaman. Hari ini kan udah mulai berkurang nih media cetak, media cetak, media online juga. Mas Andi. Kalaupun ada media cetak ya barangkali oke lah, tapi nggak sepanjang gitu juga. Iya. Mas Andi dan FFW 2026 memberi kesempatan yang samakah untuk misalnya nanti konten kreator yang menulis. Ya. Maksudnya platformnya sekarang sudah tidak harus dicetak gitu ya. Iya, betul. Jadi dalam bentuk digital bisa digital dalam bentuk media sosial, misalnya Oke. postingan di Instagram gitu. Tapi selama kritiknya, ulasannya disampaikan lewat tulisan, itu bisa kami nilai. Oke. Yang Pokoknya penting asal dalam bentuk tulisan. teks itu. Karena kan memang tadi saya ngomong ini Mas Adi bahwa sekarang udah mulai banyak akun-akun media sosial yang Membahas tentang film ya. tentang film, Bu. Ya Betul. entah itu sekedar nyinyir Ya. atau memang memuji atau hanya sekedar mengomentari itu film. Itu juga layak ya Mas Andi Layak, nanti ya, asal nanti Asal dalam bentuk tulisan ya. tulisan dan dia mendaftar. Dan dia mendaftar. Betul. Oke.
Jadi ditunggu aja ya. Tunggu ya, bukan suka ditunggu, ya kami nunggu, tapi teman-teman ayo nanti daftar. Ditunggu informasinya. Ayo. Ditunggu informasinya. Betul. Ibu Amalia, harapan apa? Terutama dari ibu keluarga almarhum Pak Wina terhadap Festival Film Wartawan. Harapan Bahwa ini adalah legasinya almarhum Wina Armada Soekardi. Penggagasnya, bahwa ini penggagasnya beliau gitu, Bu. Ya, untuk kritik filmnya ya, untuk kritik filmnya atau untuk festival Ya, filmnya? kritik filmnya, untuk festivalnya juga. Saya melihat gini, festival film wartawan itu beda ya dengan festival-festival lain. Kenapa beda? Karena mereka membagi beberapa genre Betul. film, ya, yang dimana festival lain tuh dia dijadiin satu. Ya. Ya, kalau di festival film wartawan kan dia ada genre komedi, Betul. ada horor Betul. sendiri. Jadi masing-masing film tuh dia bisa bersaing dengan Sama jenis yang ya, sama. Jadi kan kalau misalnya drama sama komedi kan nggak bisa disatuin ya. Jadi itu yang membuat beda dengan festival film lain. Jadi semoga ini tetap jalan, ya, tetap jalan. Ini juga membantu mengembangkan film-film Indonesia. Jadi untuk yang mau bikin film apa aja tetap bisa dinilai gitu loh. Jadi tidak dibenturkan, Bu ya? Iya, Sama-sama betul. komedi-komedi. Jadi dia dinilai dengan sesama. Jadi kan itu fair ya, menurut saya sangat fair. Dan yang menilai jadi jurinya adalah wartawan, Bu ya? Betul. Ya, karena kan ini festival film wartawan ya. Jadi memang mesti mereka yang Netral gitu, Bu ya? harusnya netral Ya. ya. Harusnya netral ya. Dan saya lihat selama ini juga netral ya. Nah, dan film yang dihasilkan selama ini bukannya ini memang bagus kan? Beda ya, Yap. beda gitu loh, beda. Kalau untuk kritikus film, Bu, apakah nanti akan muncul Wina Armada Soekardi yang lain itu, Bu? Mungkin akan muncul lebih dari Wina ya. Ya, saya mengharapkan mestinya lebih dari Wina Armada Soekardi ya untuk kedepannya gitu loh. Karena kan sekarang Festival Film Wartawan 2026 memberi tempat untuk kritikus film dia untuk berkarya di situ dan dinilai di situ juga gitu. Selain insan film yang di balik layar gitu loh. Jadi benar-benar muncul penerusnya. Ya, Bu? Penerusnya. Jadi saya sih maunya menulis dengan jujur, kritik dengan cinta. Boys. Gitu aja. Menulis dengan jujur, kritik dengan cinta. Iya. Jadi jangan nyinyir-nyinyir banget, Bu ya. Nah, Kalau jadi nyinyir kalau boleh. jelek itu jangan Ya, usah. jelek mungkin dia kasih nilai jelek tapi dengan ada argumennya. Oke, iya. Ini jelek kenapa? Jadi jangan bilang oh ini kan tidak membangun ya. Ya, Kalau betul. misalnya ada alasan tuh jadi konstruktif. Jadi yang filmmakernya juga jadi oh ya mungkin dia tidak melihat itu, oh ya ini oh ya benar ya, ini pendapatnya ini benar kayak gitu. Ya. Apalagi industri sekarang semakin hidup, Bu. Jadi banyak orang juga yang bergantung dengan industri ini. Iya, Jadi, iya. takutnya ketika nggak terima dikritik, dia malah kemudian Down. Nah, kemudian tidak mau berkarya lagi ya, wah repot juga. Nah, gitu tapi kan kalau mau maju mesti Iya, terima, open minded Bu, ya, mesti betul. terbuka ya supaya menerima kritik kan ya, kritik disampaikan dengan sopan ya, Ya. jangan dengan kalau dengan sopan mungkin orang menerimanya juga beda. Siap. Kayak gitu. Mas Adi, terakhir ada pesan untuk calon kritikus kritikus film. Ya. Yang pada belum nulis kritik, ayo nulis kritik. Film masih banyak nih, masih panjang. Ini baru mau masuk bulan Agustus ya. Ada setiap hari Kamis ada film Pasti, Indonesia, betul. pasti Minimal tayang 3, 4 minimal ya, Mas, ya? bener minimal 3 minimal 4. Kalau seminggu ada 4, sebulan udah ada 16 film tuh. Gak ada kekurangan bahan untuk ditulis. Berarti kira-kira kalau dia niat ada 16 film Benar. bisa dikritik ya, Mas ya? Iya. Satu bulan. Bisa, satu bulan. Satu bulan Benar. 16 film. Ini kan Satu bulan 16 itu kan dari film. tahun lalu ya, setahun Iya. ya. Iya, setahun itu, kan, iya. setahun. Takutnya ada temen yang wah kelupaan gak nulis-nulis nih, Nah. kurang motivasi. Ya semoga ini jadi motivasi Ya. teman-teman untuk kembali menulis. Itu nanti akan dipilih satu atau ada beberapa gitu, Mas Adi? Satu. Satu. Jadi satu kritikus film ya? Betul. Best of the best ya? Satu. Barangkali ada banyak nanti. Tapi nanti mungkin ada nominasinya 5. Oke. Nanti akan kita pilih satu yang Satu. Iya, yang iya. dapat. Biasanya 5 ya gitu ya. Betul, biasanya Nominatornya 5 lima. dipilihnya Iya. satu. Ibu,
terima kan ketika Piala Wina Armada Sugardi hanya 1, Bu? Enggak 5 itu enggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bu. Kan the best. Dipilih yang the best. Semoga jurinya juga bagus ya, karena kan kemarin saya juga dengar waktu launching Benke bilang bahwa itu akan diambil dari dosen-dosen IKJ. Jadi ya mereka punya background akademisi juga gitu. Jadi nggak sembarang juri. Betul. Jadi itu juga jaminan untuk jadi bahwa kritikusnya jadi penulisnya juga jadi bagus gitu. Dan jadi harus bagus makanya calon. Kita cari jurinya juga yang penulis, Ya. yang suka nulis di media. Ya. Dan ini ya Mas Andi ya, akan ditutup ya nama penulisnya ya. Oh ketika iya, dinilai ketika ya. dinilai, betul. Ketika dinilai akan ditutup seperti Iya. tadi ya. Iya. Iya. Mina Nama- juga gitu ya. tulis. Jadi dia nggak ada. Tapi kan kalau orang tahu cara penulisan orang ya, Gaya Pasti akan nulis, ketahuan ya, Bu ya? betul. Nah waktu Wina juga tuh ada beberapa juri udah bilang itu kayaknya Iya. tulisan lo deh, Win. Oke. Jadi Gitu, karena gitu. beliau udah terkenal, Iya. dia tahu gaya tulisannya. Dan sering Mas, dan Iya. sering menulis. Iya, jadi tahu. jadi makanya dia suka bilang gini, bisik-bisik, kayaknya aku menang deh, gitu. Lu tau dari mana? Enggak, ada beberapa juri bilang itu kayaknya tulisan lu deh gitu. Jadi Oke. ya mungkin ada, kalau sekarang kan mungkin macam-macam ya, gaya nulis itu lebih. Kalau dulu kan mungkin nggak terlalu banyak. Iya. Ya, Betul, Bu. kritikus film tuh nggak terlalu banyak, jadi cuman sedikit, jadi gampang untuk ketahuan Siapa penulisnya. Iya. Mungkin saingannya Pak Wina dulu mungkin salah satunya Pak Ipik Tanoyo, Bu. Bestie mereka itu. Kalau sekarang ada tandemannya, ada Mas Beni, ada Mas Andi, Bu, Bapak. Iya. 6 tahun terakhir mereka. Ya, 6 tahun terakhir ya, Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Amalia, Mas Andi Gazela sudah mampir ke Palmerah. Mudah-mudahan Terima kasih juga sudah diundang. sehat-sehat, Bu. Terima- Mas Andi juga Alhamdulillah. mudah-mudahan Festival Film Wartawan 2026 lancar. Amin. Amin. Muncul banyak kritikus film. Amin. Penerusnya almarhum Pak Wina Armada Sugardi. Sugardi. Meskipun sebenarnya juga tidak akan tergantikan, Bu. Iya. Oke. Terima kasih Sobat BK. Bye bye.